Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ibu Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Pasuruan saya hormati, Ibu Bapak Guru peserta diskusi kegiatan pada pagi hari ini yang berbahagia. Selamat datang di kegiatan pertemuan MGMP Biologi SMA Kabupaten Pasuruan hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021 melalui aplikasi Google Meet. Puji syukur alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun melewati aplikasi dunia maya seperti ini, itu tidak mengurangi aktivitas kita dan kita kegiatan kita. Semoga nanti kegiatan ini membawa keberkahan, keselamatan, dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Tidak lupa untuk mengawal ini, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga ini menjadi pintu-pintu keberkahan untuk semuanya. Menjadikan diskusi kita ini menjadi kemanfaatan dunia wal akhirah untuk kita semua nanti. Ala dini al-Fatihah. Ibu Bapak Guru sekalian yang hadir di pertemuan pada pagi hari ini, dikandung maksud bahwa pertemuan kita MGMP melalui aplikasi online ini adalah untuk menggantikan kegiatan-kegiatan kita yang semestinya kita laksanakan secara tatap muka langsung, karena masih di suasana pandemi, jadi kita mencoba melaksanakan pertemuan kita melewati aplikasi seperti ini. Telah hadir Ibu Ketua, Ibu Silviarin MPD, selamat datang Ibu. Dan nanti untuk paparan sekaligus untuk membawa acara ini menjadi lebih hidup dan lebih mengarah begitu pada tujuan kita, kegiatan kita, beliau yang akan menjelaskan lebih rinci, lebih detail. Mungkin dari saya seperti itu, saya berikan sepenuhnya waktu dan sekaligus untuk diskusi kita hari ini nanti dipandu oleh Ibu Ketua langsung, dan jika ada pertanyaan Ibu Bapak Guru bisa mengirimkan tanda sign hand atau lewat chat. Oke, kesempatan berikutnya Ibu Silvi silakan untuk memimpin sekaligus memandu pertemuan kita ini. Terima kasih. Silakan Bu, mic-nya dinyalakan Bu Silvi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk menghadiri undangan virtual MGMP terkait kegiatan rutinan kita. Kebetulan memang harusnya MGMP itu kita laksanakan setiap, kalau jadwalnya kan dalam satu semester kan 6 kali Bapak Ibu. Ini mungkin pertemuan kita kedua nggih. Sedangkan MGMP yang lain sudah sampai pertemuan ketiga. Makanya kemarin Pak Lamijo saya sampaikan, ayo Pak Lamijo kita segerakan MGMP ini, karena yang pertama ada hal-hal penting yang harus kami sampaikan terkait kegiatan guru terutama. Yang pertama adalah terkait dengan AKM, yang kedua adalah di SIM PKB, keterkaitan dengan SIM PKB, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jurnal pendidikan ya, jurnal pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang terakhir ini kebetulan ada usul dari teman-teman ini, bagaimana kalau MGMP ini kita adakan suatu kegiatan seminar seperti halnya teman-teman di kota untuk bahasa Inggris khususnya, di mana seminar ini kita menyampaikan materi-materi yang penting, materi-materi utama, terutama adalah materi-materi yang kebutuhannya mendesak. Nah, yang saya amati untuk ke depan Bapak Ibu, ini kan kita akan mengalami suatu proses yang namanya ujian sekolah, di mana ujian sekolah itu berbasis AKM. Kemarin di grup MGMP, Ketua MGMP sempat ada perdebatan juga, termasuk juga di teman-teman dari Wakakur waktu itu, kenapa kok ada AKM? Kenapa kok padahal AKM itu baru dikenalkan, seperti itu. Nah, makanya nanti mungkin ke depan akan coba kita membahas ini. Alangkah lebih baiknya kita lebih memahami AKM itu dari sisi MGMP, kemudian kita bisa menyusun soal-soalnya,
kemudian kita buat sebagai proses pembelajaran bersama. Itu nanti harapannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat satu persatu, memang MGMP kita ini punya sedikit kelemahan, di mana di setiap kegiatannya itu yang hampir yang datang itu tidak sampai dari 50%, Bapak Ibu. Dan itu dipantau sekali oleh dinas itu. Makanya ketika saya tadi itu nyampaikan ke Pak Lamikjo, ayo Pak Lamikjo, kita coba kita coba MGMP ini diadakan agak siang sedikit, barangkali dengan kondisi agak siang ini proses pembelajaran sudah mulai akan berakhir, sehingga teman-teman yang hadir ini bisa lebih maksimal. Kalau dari data saya, Bapak Ibu, peserta guru-guru MGMP ini banyak loh Bu, komunitas kita itu. Hanya saja kok yang hadir ini kok sedikit sekali. Banyak sekali guru-guru yang tidak pernah kelihatan. Seperti yang saya sampaikan, mungkin usul yang kemarin sudah coba kita laksanakan. Cuma kalau kita sendiri ternyata kurang aktif, itu kan juga menjadi masalah tersendiri, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga kegiatan ini butuh dukungan dari semua rekan-rekan guru sekalian. Oke, Bapak Ibu, kita masuk materi yang pertama dulu Pak Lamikjo ya, tentang peran MGMP, karena ini yang harus kami sampaikan ke MGMP Biologi, mengingat ini hasil dari workshop kami. Kebetulan kemarin saya mewakili sekolah, mewakili Kabupaten Pasuruan untuk mengikuti diklat AKM, dan kemudian juga kita sudah mensosialisasikan hasil dari diklat AKM itu ke wakakurikulum baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, termasuk pada ketua MGMP. Dan tahap ketiga kita harus mensosialisasikan materi ini ke rekan-rekan MGMP, khususnya adalah MGMP Biologi. Oke, yang saya bahas di sini adalah yang pertama tentang optimalisasi MGMP dalam mensukseskan asesmen nasional. Monggo Pak Lamikjo, lanjut. Jadi Bapak Ibu, latar belakang kenapa ini harus kami sampaikan. Yang pertama adalah karena dalam kegiatan proses belajar mengajar ini kita tidak lepas dari adanya inovasi pendidikan. Dan inovasi pendidikan ini harusnya itu didukung dan disesuaikan sehingga nanti guru-guru kita, terutama guru-guru di MGMP ini bisa mengikuti dari perubahan zaman. Nah, terutama dalam proses pembelajaran atau kegiatan MGMP secara pandemi, ini kan selama ini kan terasa vakum, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang belum bisa kita maksimalkan. Nah, bagaimana proses-proses pembelajaran itu bisa lebih baik, MGMP ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur atau tonggak dari proses berjalannya sistem pendidikan, terutama dalam menyongsong kegiatan dari KKM. Guru diharapkan bisa meningkatkan profesionalismenya, Bapak Ibu guru. Jadi selama ini, seperti yang saya sampaikan tadi, MGMP ini terutama di masa pandemi ini kan vakum. Padahal dalam masa ini kita dituntut untuk selalu mengupdate pemahaman kita, mengupdate pengetahuan kita, mengingat walaupun kondisi seperti ini, proses pembelajaran kan tetap berjalan, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, persiapan-persiapan tentang AKM dan sebagainya. Kalau kita tidak koordinasi, ini bisa menjadikan suatu hal yang terkait dengan kesalahpahaman. Pertama, kesalahpahaman AKM itu seperti apa sih? Yang kedua, prosesnya seperti apa sih? Nah, sekolah mungkin sudah mensosialisasikan itu. Tapi kalau sampai di titik pembuatan soal dan sebagainya, ini masih belum maksimal, Bapak Ibu. Apalagi kemarin ketika saya sendiri berusaha untuk menyusun modul untuk kegiatan PIB, proses intensif belajar ya, pembelajaran yang untuk intensif itu, saya mencari modul berbasis AKM untuk biologi ini saya belum menemukan, Bapak Ibu. Kalaupun ada, itu tidak sesuai dengan KJ-KJ yang tertera di dalam juknisnya ujian sekolah seperti tahun kemarin. Jadi juknisnya seperti tahun kemarin pun tidak ada, Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kalau di kegiatan ini kita saling merapatkan barisan, sehingga kita bisa mengikuti suatu proses tuntutan yang diajukan oleh pemerintah, terutama dalam sistem asesmen yang harus kita laksanakan nanti pada awal April akhir Maret. Itu Bapak Ibu. Monggo, lanjut Pak Lamikjo.
Ya, jadi MGMP adalah suatu wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Jadi sekali lagi, MGMP ini adalah wadah Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi guru. Pak Lamijo, mohon maaf, ini suaranya ada yang masuk, Pak Lamijo. Ya, Mas. Apa dari Bapak Ibu guru? Dengan suara jenengan rupanya ada mic-nya yang selain, mohon maaf, tak matikan dulu ya. Saya pun juga saya matikan punya saya supaya kita bisa bergantian berdiskusi. Oke, lanjut Pak Lamijo. Enggak, lanjut Pak Lamijo. Ya, jadi sekali lagi, FGMP ini adalah suatu wadah Bapak Ibu. Monggo dimanfaatkan pada wadah ini untuk peningkatan kompetensi kita. Yang jelas, kalau kompetensi kita bisa maksimal, prestasi anak-anak ini juga maksimal. Lanjut. Ya, jadi tujuan MGMP yang pertama adalah untuk motivasi dan penyetaraan. Artinya begini Bapak Ibu, dengan adanya kita bekerja sama, kita saling berkomunikasi, paling tidak kalau ada hal-hal yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran, kita bisa saling mendukung. Yang saya pahami bahwa setiap guru itu kan mesti punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Dengan kita merapat barisan ke MGMP ini, paling tidak kita bisa saling mendukung. Kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Nah ini harapannya nanti bisa saling sharing lah kita. Kemudian yang kedua adalah untuk pemecahan masalah. Ini jelas ini. Hari-hari ini, khususnya di pembelajaran berbasis pembelajaran berbasis IT ini, kita mengalami banyak permasalahan sekali ini. Sehingga kalau ada MGMP, paling tidak kita bisa sharing pendapat. Yang ketiga adalah ini yang paling penting, bahwa MGMP itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, baik kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, bahwa tujuan MGMP itu adalah untuk kita bisa berbagi informasi, termasuk informasi-informasi yang mungkin kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita ikuti, sedangkan teman-teman yang lain belum memiliki kesempatan untuk mengikuti. Monggo, Pak Lamjo. Ya, ini peran MGMP. Yang paling penting, peran MGMP itu adalah sebagai ini Bapak Ibu, reformator dalam classroom reform. Oke. Kemudian juga sebagai mediator. Jadi pengembangan sebagai mediasi lah, sebagai jembatan kita untuk meningkatkan kompetensi guru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini Pak Lamijo ini punya rencana kita akan ada mediasi atau mediator dalam pengembangan dengan salah satu kampus yang ada di Malaysia. Nah, harapannya dengan adanya mediasi ini paling tidak kita punya sedikit gambaran lah untuk pengembangan kompetensi atau rencana pengembangan kompetensi kita ke depan biar selangkah lebih dari teman-teman itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, peran MGMP adalah sebagai kolaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan. Termasuk adalah di dalamnya adalah terkait dengan sistem PKB atau sistem sistem GPO kita itu loh Bapak Ibu. Dari kemarin yang saya amati kegiatan ini sekali lagi ini yang mengikuti tidak banyak Bapak Ibu. Padahal di data saya ini banyak sekali. Bagi teman-teman ini, apalagi kalau kegiatan kita kan daring ya ibaratnya ya. Daring itu kesulitannya apa sih? Yang pertama adalah mungkin pulsa. Nah, dari pemerintah kita sudah dapat pulsa Bapak Ibu yang dikirimkan itu, bisa kita manfaatkan sebenarnya itu. Yang kedua mungkin sinyal. Kalau sinyal ini ya sekarang mungkin cuacanya tidak terlalu bermasalah, paling tidak mohon maaf ini kegiatan-kegiatan ini kan harusnya kita ikuti secara aktif sehingga apa yang dikatakan tujuan dan peran MGMP sebagai reformator, mediator, kolaborator, evaluator ini kan bisa terlaksana. Apalagi alangkah pentingnya Bapak Ibu terkait ini adalah nanti terkait dengan pengembangan profesi kita ke depan. Kalau dikatakan bahwa kegiatan MGMP ini hanya untuk teman-teman negeri, itu adalah suatu pola di mana tidak seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Yang namanya sekolah swasta pun kalau kita tidak mengupgrade pengetahuan kita dengan suatu sistem, dengan suatu kerjasama yang baik antar guru mata pelajaran, ya nanti akan berbahaya juga untuk sistem sekolah kita. Ketinggalan nanti kita untuk informasi-informasi itu. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Okay?
Nah, ini struktur program MGMP, nanti ada program utama, program umum, dan program penunjang. Dan kemudian keseluruhannya ini memang dalam rangka agar tercapai pencapaian 4 kompetensi guru. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan satunya adalah kompetensi apa Pak Lamijo? Empatnya ini, Ge. Lanjut Pak Lamijo. Saya aja Bapak Ibu ya, lanjut gitu aja. Jadi program umum MGMP. Jadi program umum MGMP ini adalah bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kebijakan pendidikan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru. Nah, hari ini kita melangkah ke titik ini Bapak Ibu, pengembangan profesionalisme guru. Yang kedua, sebenarnya saya pengen dalam program ke depan ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita menyusun soal-soal. Nah, kebetulan kita dihadapkan suatu masalah di mana kita harus bisa menyusun soal AKM. Ini juga harus kita kembangkan. Kemudian nanti bagaimana proses penyusunan jurnal, bagaimana dengan proses publikasi jurnal dan sebagainya. Dan mungkin dalam hal ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa di Pasuruan sendiri itu sekarang sudah ada jurnal pendidikan. Kemarin kebetulan ada kegiatan seminar dari teman-teman kita yang mengikuti, ada Bu Kumun, ada Bu yang dari Wali Songo itu temannya Pak Lamijo itu ya, Wifa. Jadi beliau-beliaunya ini yang mengikuti kegiatan ini. Paling tidak dari beliau-beliaunya ini nanti kita bisa menimba ilmu untuk peningkatan profesionalisme guru kita. Dan sekaligus juga mungkin dapat informasi juga bagaimana cara kita publikasi ilmiah. Nah, kalau saya sendiri, saya pernah mengikuti kegiatan penyusunan jurnal ini diadakan oleh kampus. Ini juga materinya ya lumayan Bapak Ibu. Nanti lah kita sharing-sharing ini. Cuma ya sekali lagi kalau sharing itu diikuti hanya 10 orang, nanti akan pertanyaan itu akan berantai akhirnya. Kita tidak bisa langsung menuju di satu titik. Artinya apa? Kita sudah menjelaskan, teman-teman yang 10 jelas, yang lain tidak jelas, akhirnya WA pribadi. Sering itu terjadi seperti itu, untuk hal-hal yang ditanyakan. Nah, untuk hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa kita kurangi dengan cara ya itu tadi, keaktifan kita dalam suatu kegiatan MGMP. Oke. Kemudian selanjutnya program inti MGMP. Jadi program utama kita adalah sekali lagi untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru. Bapak Ibu, mumpung saya tidak lagi buka ini SIM PKB kita ini ya. Di sini ini tersebar data guru-guru di setiap sekolah Bapak Ibu. Nah, minta tolong untuk teman-teman, saya lihat dari 10 orang, 12 orang yang hadir ini termasuk adalah teman-teman yang di dalamnya itu mewakili sekolah masing-masing. Saya lihat seperti itu. Saya minta tolong nanti Bapak Ibu disampaikan ke teman-teman dalam satu sekolah agar sekali lagi, ayolah kita bersama-sama di dalam kelompok MGMP ini maju bersama, hebat semua kan begitu. Artinya jangan sampai dalam satu sekolah itu tidak ada yang mewakili sama sekali. Kalau pun ada yang mewakili, harapannya nanti getok tular sekaligus juga disampaikan. Jangan sampai kegiatan ini hanya diikuti hanya beberapa orang saja, tetapi semuanya orang. Kenapa begitu? Sekali lagi Bapak Ibu, saya harus membuat laporan. Sekali lagi saya harus membuat rekap laporan setiap tahun. Dan kemarin saya sempat ditegur sama Dinas juga, dengan Bu Indah juga, ketika diminta laporan tahunan, Bu Silvi, berapa orang yang mengikuti kegiatan MGMP? Nah, saya sampaikan, Ibu, sekitar ini saya punya data di tahun kemarin saja. Kebetulan saya menghadap dalam rangka memang persiapan AKM itu, dan saya harus mengisi kegiatan AKM untuk teman-teman sekolah negeri dan swasta itu. Saya sampaikan, kok iso ya Bu Silvi seperti ini. Nah ya itu Bu, apa Bu kira-kira solusinya? Disampaikan aja ke teman-teman. Kalau memang teman-teman itu tidak berniat untuk bergabung di komunitas MGMP, kita delete juga tidak apa-apa, ya, seperti itu. Artinya data-data Bapak Ibu ini banyak loh di saya. Artinya saya di tangan MGMP kita punya kewenangan untuk memasukkan sekaligus juga mendelete siapa orang-orang yang tidak aktif. Dan di komunitas PKB ini Bapak Ibu, DPO ini terkait dengan dapodik, kemudian terkait dengan
sistem-sistem yang lain terkait dengan sistemnya sertifikasi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dinas menyampaikan delete nah Ibu Sylvia, nah di delete kan yo nanti yang dirugikan juga Bapak Ibu sekalian. Makanya itu saya tuh sampai begini, ini gimana ya caranya biar biar teman-teman bisa hadir mengingat pentingnya kegiatan ini, dan sekaligus juga saya harus melaporkan dan juga harus membuat suatu program dari kegiatan FGMP, mana yang aktif, mana yang tidak. Kesulitan saya terutama di keaktifan ini Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan pada Bu Ida. Monggo terus Pak Lamido. Nah, ini ya program penunjang FGMP. Program penunjang FGMP adalah terutama adalah pemenuhan keterampilan dan pengetahuan guru terkait dengan bahasa asing dan teknologi informasi dan komunikasi. TIK ini. Nah ini di program penunjang ini mungkin ke depan Pak Lamido minta tolong dibuat programnya juga, sama-sama kita susun, sama-sama kita laksanakan sehingga program-program ini bisa maksimal kita jalankan. Lanjut Pak Lamido. Agak cepat Pak Lamido, tidak apa-apa. Nah ini program IDFGMP Bapak Ibu. Ya ada program rutin. Ini harus kita laksanakan sebenarnya. Diskusi permasalahan pembelajaran, penyusunan pengembangan silabus RPP, analisis kurikulum, penyusunan laporan hasil belajar, pendalaman materi, pelatihan terkait penguasaan materi dan pembahasan materi. Ini yang rutin kita lakukan. Yang kedua adalah program pengembangan. Nah, di program pengembangan ini yang saya sampaikan tadi, ada penelitian, ada penulisan karya ilmiah, ada seminar, ada pendidikan dan pelatihan, ada penerbitan jurnal. Nah, kalau kita penerbitan jurnal belum, MGMP belum mampu, kita ikut saja bergabung di jurnal Pasuruan, jurnal pendidikan Pasuruan. Atau kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, kita bisa mengikuti penerbitan jurnal yang diadakan oleh kampus. Yang jelas bedanya jurnal Pasuruan dengan jurnal kampus kan yang baca Bapak Ibu. Kemudian di proses penilaian itu juga beda ya. Jurnal yang diberikan kabupaten dengan jurnal yang diberikan oleh perguruan tinggi yang dibaca se-Indonesia, pesertanya se-Indonesia, itu kan nilainya beda. Ya, kemudian penyusunan dan pengembangan website ini mulai digarap oleh Pak Lamido di depan. Nah, selanjutnya tentang kalender kegiatan MGMP. Setiap MGMP perlu menyusun kalender kegiatan yang terdiri dari kalender kegiatan bulanan, semesteran, dan tahunan. Nah ini kita susun ini Bapak Ibu. Dan saya harus melaporkan ini setiap tahunnya. Oke, setiap MGMP perlu menyusun kalender kegiatan terdiri dari kegiatan bulanan, semesteran, dan tahunan. Nah hari ini Bapak Ibu untuk terkait dengan kalender kegiatan MGMP ini, kita sepakati aja MGMP ini akan kita laksanakan pada kapan sih sebenarnya. Biar nanti ketika saya ditanya dinas, saya bisa menjawab. Misal kita laksanakan setiap bulan di minggu pertama atau setiap bulan di minggu terakhir. Paling tidak kalau ada kesepakatan itu, dinas akan memfasilitasi Bapak Ibu terutama terkait penginformasian kepada rekan-rekan kepala sekolah seperti itu. Kemarin ketika saya sampaikan ke Bu Indah bahwa kita akan ada MGMP Bu, tapi secara virtual Bu, jawabannya Bu Indah, kalau bisa kita diberitahu Bu Silvi ke depannya, biar saya bisa masuk dalam linknya kegiatan FGMP itu, bisa menyampaikan begitu. Cuma untuk hari ini saya belum berani Bu untuk menyampaikan, mengingat ya itu tadi saya belum mengkonfirmasi secara maksimal kepada rekan-rekan FGMP. Khawatirnya kalau Bu Indah menghadiri, saya link-link kegiatan ini saya share ke Bu Indah, beliaunya akan bertanya, loh kok saya teko mek wong 10 Bu, anggota sama ini loh ada 30 lebih. Nah, kalau dipantau seperti itu Bu, saya juga akan kesulitan nanti. Ketika saya sekali lagi butuh tanda tangan Ibu, butuh apa terkait kegiatan MGMP, itu. Termasuk nanti barangkali ada permasalahan di PKB, saya kan mesti harus koordinasi dengan dinas Bapak Ibu. Oke, nah ini tentang pembiayaan Bapak Ibu. Nah ini saya bahas ini terutama di iuran anggota. Jadi selama ini Bapak Ibu, iuran anggota kita ini dipegang oleh Bu Arlin. Ini menurut Bu Arlin memang belum maksimal Bapak Ibu. Jadi masih banyak teman-teman yang belum melunasi kegiatan-kegiatan yang terkait belum melunasi kegiatan iuran anggota ini. Nah, minta tolong Bapak Ibu ke depannya kita utunkan ini iuran ini, mengingat
banyak hal penting yang harus kita lakukan, terutama terkait dengan pengembangan guru-guru kita ke depan. Saya ingin loh kegiatan ini misalnya kita adakan suatu studi banding ke teman-teman MGMP mana, itu saya ingin seperti itu. Kalau ada pendanaan, alangkah lebih baiknya. Tapi kalau tidak ada pendanaan, ini kan akan berat juga untuk teman-teman kan begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada dana bantuan operasional sekolah, Bos. Artinya kegiatan MGMP itu mestinya didukung penuh dan bukan mestinya bisa didukung oleh kegiatan Bos panjang sesuai dengan juknis dari pemerintah. Oke, kemudian pembiayaan bisa dari komite, dari dinas pendidikan, hasil kerjasama masyarakat dan sponsor yang tidak mengikat atau sponsor yang sah. Bapak Ibu sekalian, ke depan MGMP ini kemungkinan nanti akan ada dana dari pemerintah, kita tidak tahu kapan turunnya, cuma ya itu tadi, sekali lagi selalu dipantau terkait dengan keaktifan dari teman-teman sekalian. Dan tidak semua MGMP itu dapat pembiayaan dari pemerintah Bapak Ibu. Dalam satu wilayah misalnya MGMP ada berapa, misalnya ada 18 mapel. Biasanya itu hanya 4, hanya ada 5 yang bisa dibiayai oleh pemerintah. Nah, untuk ini mestinya kita lebih apa ya, lebih aktif lah, biar nanti berapa anggota MGMP 30 yang ikut 25. Nah, otomatis kan kalau yang ikut banyak, pendanaan itu akan lebih mudah untuk kita. Monggo Pak Lamijo. Lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang asesmen nasional. Di sekolah sudah dibahas, yaitu suatu proses penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Asesmen ini akan dilaksanakan kemarin rencana bulan Februari untuk kelas 2, kemudian yang kelas 3 tidak menggunakan asesmen nasional tetapi menggunakan ujian sekolah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya kemarin itu termasuk penyusun soal ujian sekolah Bapak Ibu, di mana ujian sekolah kita nanti itu yang pertama mengacu pada kisi-kisi ujian sekolah tahun kemarin. Tuh. Yang kedua, soalnya nanti dalam bentuk berbasis AKM, soal berbasis model AKM, bukan soal berbasis AKM murni, Bu. Karena kalau berbasis AKM itu biologi tidak berdiri sendiri, tapi ini model soal AKM. Nah, model soal AKM itu bagaimana? Ini yang kalau AKM murni itu ada soal AKM sendiri, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Hanya saja untuk kita ke depan yang mendesak bagi kita itu adalah mempelajari ujian sekolah berbasis AKM. Ujian sekolah berbasis AKM yang saya maksud tadi adalah ujian sekolah yang model soalnya saja yang seperti AKM, model soalnya saja. Sedangkan kisi-kisinya itu kita masih mengacu pada kisi-kisi ujian sekolah tahun kemarin. Lanjut Pak Lamijo. Nah, untuk model soal AKM ini, Pak Lamijo bisa buka PPT saya yang kedua Pak Lamijo. Monggo Pak Lamijo. Ya, jadi untuk model soal AKM yang diberikan pada saat ujian sekolah ini, model soalnya saja Bapak Ibu yang berbasis AKM. Model soalnya saja. Monggo yang kedua Pak Lamijo. Yang tadi Pak Lamijo, PPT saya yang kedua Pak Lamijo. Oke, jadi nanti di dalam model soal berbasis AKM yang akan diujikan pada ujian sekolah itu, yang pertama pastinya berbasis literasi Bapak Ibu. Nah ini ya bentuk soal. Yang kedua, bentuk soalnya. Sekali lagi, ujian sekolah kita itu yang mengarah ke AKM itu hanya dalam bentuk soalnya saja. Sedangkan untuk kisi-kisi mengacu pada AKM mengacu pada soal tahun kemarin. Nah, mengacu pada kisi soal tahun kemarin. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada urean. Ini nanti bentuk soalnya Bapak Ibu. Lanjut Pak Lamijo. Nah, ya jadi ada pilihan ganda. Ini komponen literasi. Langsung Pak Lamijo. Lanjut. Ketiga. Nah, ini contoh Bu. Contoh dari literasi membaca. Jadi ciri khas dari AKM itu adalah adanya literasi Bapak.
ini kemarin saya sempat membuat contoh saja yang saya sampaikan ke dinas waktu itu terkait dengan model soal AKM dan soal ujian sekolah nanti kita basis seperti ini. Misalnya ini kita membahas tentang virus corona. Lanjut, ini literasinya bisa kita dapatkan dari mana saja bacaan ini. Oh, Google banyak Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal pilihan ganda nih, gampang ini. Kita biasa mengerjakan soal seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian ini soal pilihan ganda kompleks. Ini yang akan kita temukan nanti pada saat ujian sekolah. Ya, ada pilihan yang lebih dari satu jawaban benar. Kemudian ada pilihan kompleks benar salah, ya satu pernyataan. Kemudian yang ketiga ada pilihan kompleks benar salah atau sejenisnya yang dalam bentuk ya atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, setuju atau tidak. Jadi nanti akan ada soal model begini Bapak. Nah ini harapannya jauh-jauh hari kita bisa mengenalkan kepada anak-anak. Kalau kita disuruh membuat soal itu sulit Bapak Ibu karena waktunya mendesak. Kita akan ujian ini insya Allah kalau tidak akhir Maret ya awal April ini anak-anak ujian sekolah. Paling tidak anak-anak itu harus kita latihkan atau kita beritahu model soal AKM itu seperti apa. Dan nanti ujian sekolah itu bentuknya seperti ini. Paling tidak pengenalan itu harus kita lakukan. Nah ini contoh pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Oke, jadi nanti materinya akan saya share kepada Bapak Ibu. Nah ini benar salah. Kalau AKM murni, ya itu benar salah ini langsung ada poin penilaiannya Bapak Ibu. Misalnya dari 1, 2, 3 yang benar mana, yang salah mana, seperti itu. Nah untuk mempermudah, lanjut Pak Lamijo. Untuk mempermudah pemilihan jawaban, nah ini bisa kita seperti ini. Kita kasih pilihan seperti itu untuk mempermudah saja. Pernyataan mana yang benar dan salah. Nah ini soal menjodohkan Bapak. Nanti kita ke depan ujian sekolah itu akan mendapatkan soal seperti itu. Terus Pak Lamijo. Nah ini terkait isian singkat. Ini isian singkat ini kan sudah sering kita lakukan. Yang terakhir Pak Lamijo monggo. Nah ini adalah soal uraian. Sebenarnya Bapak Ibu banyak cara kita untuk mempermudah masuk ke dalam titik-titik pembuatan soal AKM. Hanya saja karena kita belum berlatih atau belum terbiasa, makanya sepertinya kok sulit banget ya menyusun itu. Ketika saya awal menyusun itu juga merasa sulit banget untuk hari pertama. Hari kedua dan hari ketiga sudah lancar-lancar saja itu. Jadi saya tinggal melihat soalnya, melihat indikatornya, melihat indikatornya dulu, KD-nya apa, indikatornya apa, kemudian kita coba cari soal yang lama aja bisa Bu. Kita cari soal yang lama ya sesuai dengan sesuai dengan kisi-kisi tahun kemarin, kemudian baru kita cari bacaannya, dari bacaan kita breakdown menuju model soal berbasis AKM. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan materi saya hari ini. Yang jelas target kita hari ini adalah Bapak Ibu bisa menyusun model soal berbasis AKM, nanti minta tolong dibantu untuk sekretaris untuk membagi teman-teman ini menjadi beberapa kelompok di mana nanti misalnya Pak Lamijo itu harus mengerjakan kisi-kisi soal tahun kemarin bab keanekaragaman hayati. Satu literasi saja tapi di breakdown menjadi empat model soal berbasis AKM. Harapannya nanti seperti itu dan kalau kita anggotanya sekitar 32 orang Bu ya, 30 lah kita anggap itu, kemudian satu orang mengerjakan satu KD sesuai dengan kisi-kisi, berarti nanti kita akan mendapatkan 5 kali 30, 150 soal berbasis AKM itu. Dan ini saya rasa tidak terlalu sulit Bapak Ibu untuk kita kerjakan dan harapannya bisa segera di breakdown ke masing-masing sekolah, ke masing-masing anggota kita sehingga bisa kita pelajari atau kita gunakan untuk persiapan anak-anak dalam proses menuju ujian sekolah berbasis AKM. Ya itu aja mungkin Pak Lamijo yang saya sampaikan soal ini. Mungkin nanti kita diskusi saja, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ataupun mungkin ini teman-teman kan banyak juga yang berpengalaman, kita sharing apa yang kita pahami sehingga kedepannya tujuan kita agar guru-guru biologi itu menjadi lebih profesional itu bisa terlaksana. Oke, gitu aja Pak Lamijo. Terima kasih. Baiklah,
Terima kasih Bu Silvi atas paparannya dan sekaligus penjelasan-penjelasan yang tadi berkaitan dengan beberapa kegiatan kita, termasuk AKM dan sebagainya. Ibu Bapak Guru, supaya ini lebih hidup diskusi kita ini, saya beri kesempatan untuk Ibu Bapak Guru untuk memberikan respon begitu, entah pertanyaan atau masukan. Ini saya lihat ada 2 orang, Bu Ainus Solihah dari Semanesa dan Ibu Dewi tadi yang mengangkat tangan raise hand. Saya beri kesempatan beliau untuk menyampaikan dulu. Silakan Bu Ainus Solihah dari Semanesa, boleh nyalakan mic-nya Bu dan kameranya untuk menyampaikan apa yang ditanyakan. Silakan Bu. Ibu Ainus Solihah Semanesa, tadi angkat tangan, ada apa Bu? Silakan. Ya, kepencet tadi, Pak. Oh, kepencet. Oh, ya nggak apa-apa, nggak kepencet. Ya punten. Oh, enggak apa-apa, ya kepencet. Bu Dewi, jangan ditulis Bu ya, nanti di notulen rapat ada kepencet, jangan ya, enggak perlu. Nanti kepencet ditulis. Bu Ya, Ainus Solihah ini, Bu ini Lamijo, ini tim kami kemarin untuk kegiatan sosialisasi AKS ke rekan-rekan guru, ketua MGMP sekaligus wakakurikulum kemarin. Jadi nanti ya bisa koordinasi lah kita antara saya, Bu Iin, Bu Dian itu yang kemarin mengikuti. Kemudian di SIM GPO sendiri Pak Lamijo kan ada kegiatan AKM itu. Ternyata kalau dari data diklat itu, ternyata dari data yang saya dapat dan itu dipantau oleh dinas, yang daftar baru 5 orang, Pak. Oh gitu. Saya hafal Bu. 5 orang siapa aja saya tahu Bu. Apa? Saya tahu 5 orang itu siapa aja yang daftar itu saya tahu. Ya, makanya. Kemudian saya, Bu Iva, Bu Silvi sendiri dan Bu Erlin. Nah, makanya itu, bener itu. Dinas sendiri bilang gini, sing melok mek wong 5 iki ya opo Bu Silvi katanya gitu. Eman-eman sertifikatnya, eman-eman ilmunya kan itu. Dan tantangannya luar biasa itu. Oke, Pak Lamijo nggih. Bisa mendapatkan nilai maksimal. Karena kalau kita nilainya di bawah 80 gak lulus Bu itu. Kita kembali lagi untuk mengerjakan ulang. Kan begitu, nggih. Gara-gara di UPI Budian tuh kemarin saya ikut itu Bu. Nggih, harapannya emang seperti itu teman-teman ini. Eman-eman loh. Monggo, itu ilmunya banyak kalau kita mau bahas soal AKM. Monggo Bu, barangkali ada. Ada tambahan Bu Ainus Solihah Semanesa, monggo Bu, silakan. Boten, Pak. Sampun. Sampun nggih. Oh nggih, apa. Bu Dewi silakan. Bu Dewi tadi yang raise hand, angkat tangan, Bu Dewi Puspitasari. Silakan Ibu, saya beri kesempatan panjenengan. Silakan dinyalakan mic-nya. Loh kok malah keluar dari rapat? Salah dudule iki kleru. Si Yudul malah keluar dari rapat. Nanti masuk lagi. Oke. Yang lainnya mungkin Bu Gumun ada tambahan Bu. Monggo Bu, silakan Bu Gumun. Bu Gumun ada tambahan atau masukan dari pemaparan tadi Bu, silakan Bu. Oh iya, Pak Lamijo terkait pengembangan kompetensi guru ini Bu Gumun ini termasuk salah satu teman kita yang alhamdulillah bisa melanjutkan S3 di UNER. Alhamdulillah. Umur ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliaunya ini. Saya sendiri juga menginginkan, teman-teman juga, monggo. Kemarin itu dari MGMP Provinsi 5 orang, 6 apa 5 insya Allah ya yang S3, kemudian 6 orang yang S2 di UNER itu Pak Lamijo. Dan harapannya ke depan, memang guru-guru biologi ini sudah banyak yang bisa bergelar S3, harapannya begitu target dari MGMP Biologi. Dan Pasuruan ini diawali oleh Bu Gumun untuk bisa berangkat. Ke depan kita yang harus bisa ke sana. Itu, Pak Ibu. Oke, monggo. Silakan Bu Gumun, waktu untuk penjelasan Bu. Inggih. Untuk kedepannya, mohon maaf mungkin Bapak Ibu semuanya karena insya Allah saya juga mengikuti studi sehingga mungkin tidak bisa lebih aktif lagi gitu karena membagi waktunya dengan kegiatan studi nantinya. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa untuk mengikuti kegiatan MGMP. Insya Allah saya masih sangat ingin ya mengikuti kegiatan MGMP di Kabupaten Pasuruan.
mohon doanya Bapak Ibu, karena ini juga hal yang baru bagi saya, biasa menjadi mahasiswa IKIP gitu nggih. Jadi ini di universitas sehingga juga mungkin situasi perkuliahannya berbeda. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah kami ada banyak dari Bapak Ibu yang bisa mengikuti. Amin. Harapan dari Pak Putih selaku Ketua MGMP Biologi Jawa Timur kemarin seperti itu. Jadi kita tidak berhenti di sini, kami tetap bekerjasama dengan UNER. Jadi ini memang ada kerjasama dengan UNER untuk Bapak Ibu guru biologi khususnya. Tapi dari pihak UNER sebenarnya minta tidak hanya dari biologi, tapi juga dari mapel-mapel yang lain. Diharapkan itu nantinya ada dari Bapak Ibu guru yang mau bekerja sama dengan UNER, jadi memang ada beberapa kemudahan yang diberikan. Jadi walaupun secara proses itu tetap sama, kami mengikuti jalur secara umum, yaitu jalur mandiri, tetapi dari pihak UNER itu ada beberapa kemudahan, contohnya di bidang waktu tes wawancara dan seterusnya. Jadi kita memang ada kemudahan kalau kerjasama. Jadi eman-eman kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan. Itu mungkin dari saya. Untuk AKM, terus terang saya memang tidak pernah mengikuti AKM, Bu Silvi, hanya tahu dari modul-modul yang di-share oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Dwi, kemudian dari teman-teman yang men-share AKM di grup-grup itu saya coba untuk buka-buka. Tapi untuk pengalaman membuat soal memang masih belum, jadi mungkin butuh bimbingan juga ilmunya dari Bu Silvi terutama. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UNER menawarkan program ini bukan hanya S3 Pak Lamijo, termasuk juga S2 Pak Lamijo. Iya, betul. Iya. Bagus sekali ya. Oke, barangkali Bapak Ibu punya niatan untuk melanjutkan, monggo. Terima kasih Ibu Gumun atas tadi sekaligus dan motivasi dan masukan-masukannya. Memang menjadi cambuk untuk kita. Ada saatnya kapan kita berkompetisi, ada saatnya kapan kita berkolaborasi. Di saat bertemu inilah kita berkolaborasi, dan untuk nanti mengalir jenjang pendidikan, mari kita berkompetisi, kita ikuti jejak Bu Gumun begitu. Kita tetap belajar sepanjang hayat sebagaimana dilakukan oleh Bu Gumun dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya berikan kesempatan pada Ibu Bapak guru yang lain untuk mungkin menyampaikan pendapat supaya diskusi kita menjadi lebih hidup. Jika pemaparan Bu Silvi tadi ada pertanyaan, silakan Bu. Langsung dengan nyalakan mic saja mungkin. Bu Nani Farida mungkin. Bu Nani, apakah ada tambahan? Kepada Bu Neni Purwanti minta tolong sambil dibantu untuk dibuatkan rekap Bu ya, catatan notulensi nanti kita unggah di sistem untuk membantu teman-teman. Ya, ada lagi tambahan mungkin dari Bu Bapak guru yang lain? Bu Wahyu mungkin? Ada tambahan Bu? Kalau tidak ada, saya kembali lagi ke Bu Silvi. Bu, silakan ditambah lagi, mungkin ada pemaparan yang berkaitan dengan kegiatan teknis MGMP kita, Bu. Silakan Bu Silvi, monggo. Jadi gini Pak Lamijo, seperti yang saya sampaikan tadi, target kita hari ini adalah teman-teman guru bisa membuat soal model AKM. Oke. Model AKM yang biologi, Pak. Kita membahas tentang yang literasi dulu lah, membuat soal berbasis literasi. Ini saya share di grup, itu adalah kisi-kisi ujian UTBKS ya, tahun 2020 yang kemarin, karena kita masih mengacu di situ. Kemudian yang kedua, minta tolong Pak Lamijo di-share PPT saya yang ada contoh soal AKM tadi, paling tidak bisa dipakai perbandingan untuk Bapak Ibu guru untuk belajar, menyusun soal. Kemudian yang ketiga, kita bagi nanti teman-teman ini per KD Pak. Jadi KD 1 siapa mengejar satu soal saja.
KD1 1 literasi 5 soal, KD2 1 literasi 5 soal. Harapannya nanti seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, soal ini kita tunggu secepatnya Bapak Ibu, karena hasil dari setiap kegiatan MGMP itu memang harus kita laporkan ke dinas. Sama Bu Indah dibilang begini Bu, kalau ada target dari pelatihan dari kegiatan 1 minggu itu harus selesai, biar nanti berlanjut terus dengan kegiatan-kegiatan yang lain, pengembangan soal yang lain, disampaikan beda seperti itu. Nah, saya kemarin tuh malah begini, kalau misalnya AKM di tingkat kementerian itu kita sudah ikuti, apa tidak alangkah baiknya kita breakdown di tingkatnya teman-teman dengan cara menyusun soal ini. Dan nanti dari soal-soal ini kita kumpulkan jadi satu, kemudian sebagai bukti fisik kita ada kegiatan pelatihan, baru nanti kita minta tanda tangan Bu Indah sebagai bukti kalau kita mengadakan suatu kegiatan pelatihan. Apa seperti itu Bapak Ibu? Monggo, ini sudah saya kirimkan kisi-kisinya, nanti minta tolong kita bikin per KD, kita gerak cepat Bapak Ibu, karena ya itu tadi, biar bisa kita pelajari sama-sama, kemudian kita jalankan sama-sama, kemudian kita saling koordinasi untuk mengkhususkan ujian sekolah berbasis AKM, ujian sekolah berbentuk soal AKM, itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Pak Lamijo. Yang kita bahas pertama dari titik literasi saja, kita tidak ke titik-titik yang lain dulu, karena kalau kita numerasi itu agak kesulitan, tapi kalau Bapak Ibu bisa ke titik numerasi, monggo, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting, ya itu tadi, soalnya seperti itu. Monggo Pak Lamijo, lanjut. Bapak Ibu, silakan, barangkali ada yang itu. Terkait jurnal Pak Lamijo, mungkin teman-teman yang ikut kemarin Bu Iva, ada informasi apa? Bu Iva, saya beri kesempatan dulu. Bu Iva, cek. Bu Iva, selamat pagi Bu. Bu Iva, bisa dibuka mic-nya? Bu Iva Lutfia, nah silakan buka wajahnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ikut kemarin jurnal Pasuruan itu bukan hanya saya, juga gitu loh. Artinya memang itu dikhususkan untuk penilaian angka kredit, tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa penulisan karya ilmiah itu bisa diterbitkan di manapun gitu, di surat kabar misalnya seperti itu. Tapi kemarin itu saya sempat mendengarkan, kalau nggak salah, mohon koreksinya Bu Kumun bahwa untuk penulisan artikel untuk jurnal ilmiah itu bisa dilakukan di MGMP juga gitu, dimasukkan ke forum MGMP sehingga nilainya itu lebih besar gitu. Kemudian pelaksanaan MGMP banyak dilakukan berdasarkan diklat gitu, jadi angkanya lebih besar gitu. Tapi kalau menurut saya sih ilmunya ya, kalau saya sih ilmunya itu tadi menulis apapun gitu loh. Jadi kita itu menulis mau cerpen, mau novel atau apapun, karya ilmiah atau berbentuk apapun, itu memang kita harus terus gitu semangat mencobanya gitu. Gitu aja Pak dari saya setelah mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lamijo, ya Bu Kumun, silakan Bu, lanjut Bu. Iya, ini tadi menambahi sedikit dari yang Bu Iva sampaikan. Salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu itu saya dan Bu Iva kebetulan mengikuti yang namanya workshop untuk penulisan jurnal. Nah, ini ada beberapa, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Jadi Kabupaten Pasuruan itu sekarang memiliki jurnal untuk mewadahi Bapak Ibu yang kebetulan ingin menerbitkan artikelnya, artikel ilmiah yang memang sangat dibutuhkan, terutama bagi yang Bapak Ibu pegawai negeri,
untuk yang golongan 4A menuju ke 4B. Jadi salah satu prasyaratnya mau tidak mau adalah menulis artikel ilmiah gitu. Nah, untuk itu Bapak siapa nggih? Bu Iva. Saya kok lupa Bu Iva ya. Salah satu tim penilai ya, tim penilai PAK. Pak Rosidi, Bu. Pak Imron, Pak Imron, Pak Imron. Ya. Oke, buatan begitu masih. Jadi Pak Imron itu berinisiatif untuk membuat jurnal. Karena apa? Ternyata salah satu kendala dari Bapak Ibu guru untuk bisa naik dari 4A ke 4B itu adalah artikel. Jadi tidak adanya artikel ilmiah yang diterbitkan. Kemudian kalau PPK mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Jadi jurnal Pasuruan ini ada beberapa, menurut saya pribadi itu ada beberapa lebihnya. Yang pertama itu yang editingnya itu adalah Bapak pengawas juga sekaligus adalah tim penilai PAK. Sehingga disitulah kita bisa, kalau ada salah-salah kan kita bisa langsung konsultasi. Jadi kemungkinan kalau sudah terbit itu ditolak nggak mungkin gitu kan. Jadi pasti insya Allah itu bisa diterima untuk nilai PAK-nya. Kemudian Bapak Ibu juga diberikan prioritas, misalkan Bapak Ibu itu ingin periode April mau mengajukan PAK-nya, DUPAK-nya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa bisa milih waktu. Jadi bisa milih waktu, artikelnya mau diterbitkan di bulan apa. Kalau itu April berarti didahulukan. Jadi Pak Imron itu akan mendahulukan Bapak Ibu yang ingin naik PAK terlebih dulu supaya diterbitkan gitu. Jadi itu fasilitas dari beliaunya. Kemudian untuk pembiayaan mungkin ya kalau dari skala kabupaten, kota kabupaten itu yang hampir-hampir sama. Jadi ini ada informasi untuk pembiayaannya 750.000 Bapak Ibu untuk terbit. Dan itu sudah editingnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa menuliskan artikel, katanya Bapak Imron, Bapak Ibu bisa mengirimkan tulisan ilmiahnya. Jadi beliaunya yang nanti akan mengedit menjadi bentuk artikel. Seperti misalkan PTK, Bapak Ibu punya PTK Bapak Ibu bisa langsung dikirimkan dan dari tim jurnal Pasuruan yang akan mengubah bentuk tulisan dari PTK menjadi artikel dengan biaya 750.000 per artikel. Kemudian fasilitas yang lain, jika Bapak Ibu berkenan berlangganan selama 1 tahun, itu biaya langganannya 500.000 Bapak Ibu kalau per tahun, kalau per bulannya itu 50.000. Jadi ada diskon 100.000. Dan juga apabila Bapak Ibu berlangganan itu mendapat fasilitas nanti untuk biaya terbit artikel itu tidak 750 tetapi 500.000. Itu dari Pak Imron informasinya seperti itu. Jadi ini kemarin juga beliaunya meminta kami untuk men-share jadi informasi tentang keberadaan jurnal Pasuruan itu. Itu untuk tambahannya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari 4A ke 4B dan seterusnya. Kalau dari 4A ke bawah itu saya rasa tidak ada kewajiban untuk artikel, jadi tidak begitu membutuhkan, kecuali memang Bapak Ibu punya minat sekali untuk menerbitkan artikel, juga tidak ada masalah, tidak ada kendala, diperbolehkan sangat gitu. Ngaten Bapak Ibu. Matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gumun atas tambahan informasi tadi perihal jurnal di Kabupaten Pasuruan, dan inilah memang gunanya pertemuan kita seperti ini, seperti disampaikan oleh Bu Silvi tadi, ada berbagi informasi dan hal-hal lain tadi. Terima kasih Bu Gumun. Mohon izin untuk dimatikan dulu mic-nya Bu Gumun biar tidak mengganggu yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Gumun. Lainnya mungkin Ibu Bapak Guru lain ada tambahan atau mungkin pertanyaan berkaitan dengan kegiatan MGMP kita, silakan.
dengan langsung menyalakan mic. Saya beri kesempatan kepada penjenengan semua. Bu Nani, silakan Bu. Dibuka videonya Bu Nani. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Videonya, Bu. sangat mengapresiasi sekali. Nggak usah Bu Nani. Pak, banyak tamu di rumah. Banyak tamu, ada tamu. Ini nyambi, Ya. nyambi. Ada tamu. Oh ya, enggak apa-apa, silakan Nggak silakan. apa-apa. Ya, jadi gini, PB Folia Jatim ini sebetulnya juga mau mengadakan agenda membuat soal AKM. Ya, jadi sebetulnya agenda yang dibuat Bu Silvi ini sangat mendukung sekali karena di PB Folia nanti juga ada begitu. Kalau enggak nanti besok kita akan mengadakan meeting pengurus untuk mengagendakan acara itu. Kalau enggak salah nanti juga ada door prize-nya juga gitu loh. Saya mendengar dari ketua itu dengan pembuatan AKM yang terbaik gitu. Nah, untuk yang disampaikan Bu Gumun tadi, ini saya juga sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu guru yang lihai, ya lihai membuat artikel ini ada wadahnya. Jadi ibaratnya ada tempatnya. Jadi biar bisa terakomodir gitu ya. Kalau saya pribadi sih masih belum lihai Bu Gumun membuat artikel ilmiah itu. Membuat PTK aja masih meraba-raba dengan ini ke almarhum Bu Nur Hayati itu. Jadi nanti mungkin dengan pelatihan yang disampaikan oleh Bu Iva ya, pelatihan membuat jurnal artikel ini mungkin bisa melatih Bapak Ibu guru semua. Saya sendiri secara pribadi itu membuat artikel itu masih belum bisa. Soal AKM ini juga masih meraba-raba. Jadi kita semua memang tahapnya ini masih belajar ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Dr. Nani Farida atas tambahan masukannya dan sekaligus penguatannya tadi. Baik, saya kembalikan ke Bu Silvi, Bu. Monggo silakan mungkin direspon tadi pendapat teman-teman ada tambahan lagi dari Bu Silvi. Oke, Silakan, Bu. jadi memang kegiatan MGMP kita tentang terkait penulisan soal AKM itu memang nanti mengarah ke kegiatannya PB Folia juga dan MGMP Jawa Timur, Pak. Makanya kan sekarang kita start, artinya teman-teman ini kita coba untuk menyusun soal AKM itu dalam rangka selain kita belajar juga biar kita paham, Pak. Kita paham dan juga kita melaksanakan AKM itu model soalnya seperti apa. Sehingga nanti ketika itu mungkin suatu nanti dilombakan, bisa jadi kan dilombakan seperti yang sampaikan Bu Nani itu, harapannya Pak Surwan bisa mencapai nilai yang bagus lah, karena bagaimanapun juga itu suatu kebanggaan di komunitas kita, apalagi kalau ada hadiah dan sebagainya, itu sangat mendukung untuk proses kemajuan kita ke depan. Oh iya Pak Lamijo, tadi saya ada usulan masuk dari Bu Maisa ini, itu terkait dengan barangkali mungkin ada kegiatan yang berupa workshop atau seminar tentang materi kependidikan atau materi pembelajaran biologi, di mana pematerinya adalah Bapak Ibu senior, kemudian dimoderatori oleh ibu-ibu yang muda-muda ini Pak, yang langkahnya maju-maju sangat cepat ini Pak Lamijo. Dan harapannya memang kegiatan-kegiatan ini menjadi suatu budaya Pak, sehingga kita bisa selain kita bisa mengenalkan biologi, juga bisa sharing ilmu secara lebih luas. Nah ini tadi Bu Maisa memberi contoh, yang sudah melakukan adalah MGMP Bahasa Inggris, ini yang sudah jalan ini, berbasis online ini. Enggak Bu Maisa, dikirimkan Bu Maisa yang brosur yang diberikan ke saya tadi, disampaikan ke grup, barangkali ini akan menjadi agenda kita ke depan untuk MGMP. Silakan Bu Maisa. Ibu Meisya, Bu Meisya Nisrina, silakan Bu, kesempatan penjenengan untuk menyampaikan informasi tadi. Bu Meisya, Meisya Nisrina, silakan Bu Meisya.
Halo, Bu Mesia? Bu Mesia? Bentar Pak, ini Bu Mesinya mungkin gitu ya. Atau mungkin Ini bisa tuh, di-forward dulu Bu ya, oke, atau oke, dikirim oke. ke sini. Panjenengan presentasikan, kirim ke sini tak tampilkan di Nah layar Bu. ini saya kirim di di WA Bapak Ibu. Ini Oke, contoh yang dilakukan oleh MGMP bahasa Inggris. Oke. Kemudian ilmu sosial dan seperti ini. Nah ini harapannya kita bisa melakukan seperti ini. Nah mungkin kalau kita pilih tema yang update ya untuk ke depannya adalah penyusunan soal AKM biologi itu. Ya, betul Bu. Ya, ya. Ya, Ini bagus. Ini ya. Soal AKM. Kemudian kalau untuk jurnal bisa juga, cuma kan kebutuhannya belum terlalu mendesak, tapi bisa kita pelajarkan gitu. Tapi yang paling mendesak ini diklat penyusunan AKM ini. Oke. Ya, setuju Bu Sylvie saya. Nanti kita agendakan waktunya kapan kita buat webinar versi kita lah gitu tanda kutip. Ya, Nanti dan itu bisa kita sharekan juga bukan hanya untuk FGMP biologi kabupaten tapi juga untuk yang lain. Iya. Untuk tambahan Ibu Bapak Guru sekalian, pertemuan kita siang hari ini nanti akan saya unggah di channel YouTube MGMP Biologi Kabupaten Pasuruan. Jadi saya buatkan channel, nanti juga Ibu Bapak Guru bisa mengisi channel itu dengan materi atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan biologi atau mungkin informasi ringan supaya diskusi kita menjadi lebih lengkap meskipun di suasana pandemi seperti ini. Termasuk idenya Bu Nisrina ini bagus sekali, nanti kita agendakan, kita tampung untuk melaksanakan webinar tanda kutip versi kita nanti untuk kepentingan bersama-sama. Itu ya, itu terima kasih Bu Sylvie. Saya beri kesempatan lagi mungkin Ibu Bapak Guru yang lain ada tambahan mungkin atau ada masukan lain. Bu Sylvie sudah kembali. Silakan yang lainnya Ibu Bapak Guru, ada tambahan? Bu Marmi mungkin Bu Marmi. Bu Marmi monggo Bu, menawi penjelasan wonten tambahan saking Bu Marmi atau penguatan diskusi kita. Tidak ada? Bu Arlin? Oke, saya kembali lagi kepada Bu Sylvie. Bu, ini bagus sekali Bu, ide dari Bu Meisa tadi, nanti kita persiapan untuk ini. Silakan Bu Sylvie, mungkin masih ada tambahan lagi nggak Bu? Silakan Bu. Dibuka mic-nya Bu Sylvie, mic-nya masih mati, mungkin tidak kedengaran di sini. Ya, jadi intinya monggo Bapak Ibu, ayo apa yang menjadi ide-ide kita jalankan untuk pertemuan kita ke depan. Yang jelas kita harus mengenalkan MGMP kita ke masyarakat dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat terutama. Cuma ya itu tadi Pak Lamijo, saya selalu menyayangkan ini. Kenapa ya MGMP yang hadir itu cuma 12 orang, 14 orang, gitu loh. Tidak apa-apa Bu Sylvie, ini mungkin masih kita awali lah teman-teman ini, nanti kalau seperti yang dulu disampaikan oleh Pak Taman itu kan, gue wis butuh dan oke ini kono enak, saya yakin mereka akan berbondong-bondong. Iya. Ini nanti kita makanya barulah pokoknya di sini. Masalah KM ini insya Allah teman-teman butuh Pak. Iya, KM ini ya. Butuh. Iya, ini harus itu. Jadi kalau memang nggak ikut MGMP, nggak nyusun soal ya nggak usah dikasih aja, gitu ya. Iya. Yang butuh siapa itu? Oke. Bayu, AKM itu apa? Biar Bu, ada pertanyaan dari Bu Marmi. AKM itu apa sih? Mungkin Bu Sylvie bisa mereview ulang lagi tadi penjelasan Ibu, atau mungkin materinya nanti kita bagikan Bu ya, yang PowerPoint. Jadi AKM itu adalah analisis kompetensi minimum, yang mana sebenarnya ini tidak perlu dipelajari kalau menurut teorinya, karena nanti AKM itu terkait dengan kontekstual kita sehari-hari, kontekstual anak-anak sehari-hari. Nah, dalam kegiatan AKM itu nanti kegiatan AKM itu ada model soal berbentuk AKM. Nah, kemudian AKM ini akan diberikan kalau menurut jadwal itu adalah untuk anak kelas 11, bukan untuk anak kelas 12. Kenapa untuk anak kelas 11? Karena
agar kita punya waktu atau punya jeda untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari sistem. Jadi AKM ini, asesmen kompetensi minimum ini sebenarnya yang akan diukur itu adalah sistem sekolah, Bapak Ibu. Seharusnya sistem sekolah, ya, sistem sekolah yang akan diukur ini. Tapi juga di dalamnya nanti dalam proses pelaksanaannya bukan hanya terkait dengan anak-anak, penguasaan materi anak-anak, literasi dasar dan sebagainya, tetapi juga nanti terkait juga lingkungan belajar, lingkungan anak-anak dan guru. Jadi nanti guru juga akan dites AKM ini. Kayaknya guru-guru sudah melaksanakan tahun kemarin. Ya model soalnya ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada model IC, ada model pilihan ganda kompleks, pilihan ganda, kemudian jawaban singkat dan sebagainya. Ini harusnya kelas 2 dilaksanakan. Hanya saja kelas 3 itu juga akan ada ujian. Namanya ujian sekolah, Bu. Nah, khusus untuk tahun 2021 ini, model macam bentuk soal ujian sekolah kita itu tidak berupa pilihan ganda saja, kan biasanya kan hanya pilihan A, B, C, D, E gitu aja, tapi akan mengarah kepada model 5 macam soal berbasis AKM. Jadi 5 model, 5 macam bentuknya saja yang disamakan dengan AKM. Tapi prosesnya dan sebagainya itu tidak seperti AKM. Karena kalau seperti AKM kan disampling dulu untuk tahun ini. Tidak semua siswa ikut, tapi untuk ujian sekolah kan harus semuanya ikut. Makanya kemarin disampaikan oleh provinsi, terutama pada saat penyusunan soal, bahwa soal ujian sekolah tahun ini bentuk soalnya seperti bentuk soal AKM. Itu Bu, jawaban saya. Monggo nanti PPT-nya bisa saya share, saya kirimkan. Baik, ya terima kasih Bu Silvi. Tadi pertanyaan sudah dijelaskan dan sekaligus nanti mungkin ada materi dari Bu Silvi yang tadi dipresentasikan akan kita bagikan di grup. Gini Pak, ini ada pertanyaan Bu Mairina ya, Bu Misrina. AKM yang ditunda pelaksanaannya itu adalah AKM untuk kelas 2 Ibu. Jadi kelas 2 itu akan ditunda pelaksanaannya. Yang semula direncanakan Februari, itu kemungkinan nanti akan dilaksanakan di bulan September. Nah, ujian sekolah kita ya tetap saja akan kita jalankan di bulan April itu dengan bentuk soal seperti soal AKM. Itu tetap terlaksana. Model soal bentuk AKM kayak apa ya yang saya contohkan tadi. Jadi ada literasi membacanya, dari literasi membaca itu kita breakdown menjadi bentuk 5 macam soal itu tadi, ada yang bentuk pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian, ada menjodohkan, seperti itu loh Pak. Nah, kan akan mengalami hal seperti itu. Jadi AKM mundur apa tidak, itu AKM nasional itu yang diundurkan, tapi bentuk soalnya itu akan tetap kita harus jalankan nanti pada bulan April itu. Ya, terima kasih. Itu Bu Marni ya, penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum, pertanyaan Ibu AKM tadi, dan sekaligus Bu Meisya, mungkin ini ada tambahan dari penjenengan, Bu Meisya Nisrina, saya beri kesempatan Ibu untuk menyampaikan. Bu Nisrina, silakan Bu. Sudah cukup Pak, itu tadi saya cuma menyampaikan info yang ada di grup sekolah, ternyata yang ditunda itu AKM yang kelas untuk 2. kelas 11 itu Bu ya. Kalau untuk yang iya, untuk yang kelas 12 dalam waktu dekat itu tetap ujian sekolah tapi soalnya berbasis AKM gitu nggih Bu nggih. Soalnya bukan berbasis, berbentuk Bu, seperti soal AKM. Berbentuk AKM. Bentuknya saja. Kalau berbasis AKM itu bedanya apa Bu? Kalau berbasis AKM jadi anak-anak kan dilatih biasanya itu menggabungkan banyak mata pelajaran. Menggabungkan banyak mata pelajaran. Kalau soal AKM asli ya Bu ya, literasi AKM asli. Misalnya soal bahasa Indonesia, tapi mengarah ke biologi. Misalnya seperti itu. Kemudian di situ misalnya soal virus tadi Bu nggih. Kalau berbasis AKM murni, soal virus tadi itu bisa di breakdown menjadi berbagai macam soal untuk mata pelajaran yang lain Bu. Bisa dipakai untuk pelajaran matematika, bisa pelajaran bahasa Indonesia, bisa pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kalau AKM yang murni loh ya, kalau diterapkan secara murni itu berarti kan ada penggabungan beberapa mata pelajaran itu, atau apa ya, pemixan ya, atau kolaborasi antar mata pelajaran. Itu kalau AKM murni.
Tapi kalau ujian sekolah ini bentuk soalnya saja yang seperti soal AKM, artinya bentuknya yang isi menjodohkan, kemudian pilihan ganda kompleks, seperti itu loh Bu, kemudian pilihan ganda saja. Nah itu nanti bentuknya hanya seperti itu, hanya seperti itu. Tapi anak-anak perlu dikenalkan. tapi berarti konsentrasi mapelnya tetap untuk biologi sendiri gitu ya? Kalau iya, yang kalau untuk kelas ini ujian kelas 12. sekolah. Ini kelas 12, Nah, ini kelas 12. Saya Yang tertarik kelas Bu 12, bahas iya, ini Bu. Saya tertarik mungkin minggu depan atau agenda berikutnya, ayo kita belajar bareng tentang AKM ini. Apa bedanya yang keluar nanti di kelas 11 sama yang bakalan keluar lebih dekat lagi di kelas 12 ini Bu? Nah, oke. Yang jelas kita akan dibahas dulu yang akan keluar di kelas 12 Bu, ya, karena itu mendesak sekali. Nah, model soalnya yang saya sampaikan tadi. Tapi untuk yang model soal yang non kelas 12 nanti saya share Bu di grup Bu. Ya, yang AKM murni yang untuk kelas 11 itu loh, nanti akan saya sharekan bagaimana bentuknya seperti itu, nggih. Tapi kita harus mencoba sekali lagi Pak Lamijo. Kita harus mencoba membuat soal itu. Model soal AKM gampang kok Pak sebenarnya. Tidak susah sebenarnya kalau kita melaksanakan kayak sampai kapan yo gak iso-iso nanti. Oke, tuh. Mangga. Terima kasih Bu Silvi dan Bu Meisya Nina atas tambahan dan masukannya. Sekaligus ini hal baru pertemuan kita pada pagi hari ini, banyak diskusi-diskusi yang lebih spesifik tadi. Semoga nanti di pertemuan kita berikutnya kegiatan-kegiatan kita menjadi lebih mengarah dan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti usul Bu Nina tadi, kita selenggarakan workshop atau webinar perihal pembelajaran biologi atau mungkin AKM yang kita laksanakan sendiri di versi kita seperti ini oleh kita dan untuk kita semua nanti. Itu usulan yang Bu Nisin tadi kita tampung insya Allah. Dan tadi dari Bu Silvi sudah ada penjelasan perihal kegiatan AKM kita. Baiklah, Ibu Bapak Guru yang lain mungkin ada tambahan lagi Bu atau pertanyaan. Untuk Bu Marmi saya tambahkan link tadi ya di chat, mungkin bisa dibaca info tadi perihal pertanyaan Ibu asesmen kompetensi minimal. Baik, Ibu Bapak Guru yang lain silakan, ada pertanyaan lagi Bu? Lamijo. Gimana Bu? Tadi kan mau dibagi kelompok untuk belajar membuat soal AKM itu. Gimana? Jadi apa enggak itu? Jadi Bu, silakan Bu. Jadi Bu, kan tadi sudah saya share nggih. Saya share tentang kisi-kisi ujian sekolah untuk tahun kemarin. Itu yang saya sharekan itu. Monggo kita bagi. Jadi dari tiap-tiap KD itu, biar kita membuat salah satu aja literasi dengan 5 macam soal. Itu Bu. Monggo dipersani. Kalau kita lihat di situ, di yang saya sampaikan tadi, Bu, Pak Lamijo jenengan buka lagi Pak Lamijo. Dikirim Pak Lamijo di grup Pak Lamijo. Yang kisi-kisi soal Pak Lamijo. Ini saya kirim sebentar, saya sedang mengirim ini Bu. Oke. Jadi Ibu Bapak Guru ada materi tadi sudah saya kirimkan di grup WhatsApp dalam format PowerPoint. Ibu bisa unduh atau buka materi itu. Sampun Bu Selvi, tapi kalau perlu kejelasan ulang lagi saya coba share lagi di diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin yang Ibu maksudkan tadi yang ini kayaknya. Nah, ini tadi Ibu ya. Oke. Ini Bu Selvi ya tadi ya? Oke, bagus ya. Kalau wali kelas enggak? Tadi wali kelas. Oke, monggo Pak sudah dibuka nggih Bapak Ibu. Itu dilihat tentang kisi-kisi ujian sekolah yang dibagikan tadi. Kemudian ayo kita bagi. Gak usah banyak-banyak Bu.
nggak usah banyak-banyak, satu indikator, kemudian satu KD, satu indikator, itu aja lah. Misalnya kelas 3, indikator pertumbuhan perkembangan siapa yang jawab, apa KD pertumbuhan perkembangan satu soal, seperti itu. Kemudian metabolisme satu literasi, pertumbuhan perkembangan satu literasi 5 soal. Kemudian metabolisme satu literasi 5 soal, seperti itu Pak Lamijo. Bu Silvi, Bu, Dalam. boleh saya memberikan usul, Bu? Apa? Saya memberikan usul bagaimana jika perihal pekerjaan kita menyusun soal AKM ini, kita beri waktu teman-teman untuk belajar dulu, atau kegiatan kita pertemuan minggu depan yang tadi diusulkan Bu Nisrina kita tampung, kita bentuk webinar versi kita tentang AKM, sehingga teman-teman lebih jelas ya, jadi tidak sepotong-potong dan banyak yang sudah paham, pertemuannya menjadi lebih banyak, jadi informasi lebih banyak, sehingga tugas itu bisa diselesaikan menjadi lebih maksimal. Bagaimana kalau gitu, Bu? Kita selenggarakan ide Bu Nisrina dulu tadi itu ya. Oke. Itu ya. Jadi tapi paling tidak Ibu Bapak Guru semua sekarang sudah punya ancang-ancang, oh aku oleh tugas ini. Tugas saya nanti ini kita bersama-sama akan menyusun soal asesmen kompetensi minimal ini untuk berlatih kita semuanya. Begitu Bu Silvi, usul saya, Bu. Siap, iya Pak. Oke Pak, paling tidak dari yang kami kirimkan, soal yang saya berikan tadi terutama, monggo dipersani Bapak Ibu, monggo dipersani. Modelnya seperti itulah, nanti coba dibuat. Gitu. Oke, siap Bu, siap, oke. Ada lagi tambahan Bu Silvi? Ini sudah jam 11 Bu. Sudah Pak. Oke, sampun Pak. Oke. Jadi supaya pertemuan kita menjadi efektif, tidak berlarut-larut, saya pikir 90 menit cukuplah kita berdiskusi lewat dunia maya begini. Nanti selebihnya jika ada yang kurang jelas mungkin bisa kita lanjutkan diskusi lewat grup WhatsApp bagaimana biasa. Bu Silvi, bagaimana kalau kita tutup pertemuan kita siang hari ini, Bu? Siap Pak, monggo. Oke, baiklah. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi bisa menjadikan pencerahan, tambahan informasi untuk kita semuanya dalam rangka mendampingi anak-anak kita, khususnya pada program asesmen kompetensi minimal untuk menyukseskan tujuan pendidikan nasional kita. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Saya yang membuka acara tadi, mohon maaf jika penyampaian saya, pendampingan saya ada kekurangan dan khilafan. Semoga di lain kesempatan kita masih dapat bersua kembali, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pergunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah, kemudian sering-sering cuci tangan dengan air dan sabun, dan tetap jaga jarak. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr, wal asri, semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Guru, silakan mungkin Ibu bisa meninggalkan ruangan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi, Pak Lamijo, teman-teman semuanya. Indonesia, Bu Iva, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Indah, terima kasih. Terima kasih Bu Marmi, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Rika, terima kasih. Jaga baik-baik ya, jaga kesehatan ya. Barakallah. Allah, amin, terima kasih. Viva, terima kasih. Yuk. Iki keluar ya apa nek Google Meet iki aku karo. Iya, metu terakhir aku akhirnya. Iya. Aku lek Google Meet gak sepiro iso Bu Nisa. Lek Zoom anu wis biasa ya. Ana live ngono. Lah iki live iki ndi?